So yeah, I think that today is gonna be an interesting topic. We're discussing about the future of digital wallet, your next bank account, right? So talking about, digital wallet, there's a lot of perception about this. From us in BRI Ventures, we think that, digital wallets are evolving, right? So before we just have banks and then we have digital banks. Digital banks provide digital wallets and more seamless products for customers. And also, for today's, we'll be covering up the potential of digital wallets in the future, maybe using blockchain technology. There's, IoT connectivity, cross-border transaction, interoperability, interoperability, and also the regulations, adaptations. Maybe we're gonna talk about CBDCs also. Talking about the sustainability of the digital wallet in the future, right? So probably gonna be give a little bit short introductions about myself. I will be the moderator for this session. So I'm James Eugene. I'm working at BRI Ventures as an investment associate. I help the team for investment on financial technology, consumer sectors, and also accelerator programs, right? But actually, right now, we're currently exploring Web3 because we think that this will be the next emerging sector in the future, disrupting all the sectors. But yeah, this is a really big potential, and we don't want to miss out, right? So we're also always imagining what are the sectors that will disrupt the current industries right now, because we think that, everyone heard AI 3 years ago, right? 3 years ago, I already heard AI is everywhere, but the mass adoption is actually this year, right? Because of OpenAI. So we think that last year we already heard Web3. This year we already heard Web3, but we think that there will be a time for a mass adoption in the future. So gonna introduce you guys to our speakers for today. There will be two speakers for today. There will be Mas Teguh Kurniawan, the CEO of Karta, and also Pak Yudono Rawis, the CEO of Toko Crypto, right? So probably, can you give a little bit introduction about you and your company? Probably we're gonna start with Mas Yudo, yeah. Hey, sure. Thanks, James. And Hi, everyone. also, for this session, you can deliver in Bahasa or English, right? Okay, so it's optional. Okay, all right. I think let's probably just do a bit of an intro in English, and then we can switch off to Bahasa later, yeah? Hi, everyone. Shout out to CoinFolks and Utopia, who's having PogFest and also inviting us. Shout out to 20 people joining, hopefully more soon on a Sunday afternoons. We have an interesting topic. I'm Yudo Rawis, and I'm a CEO of Toko Crypto. Prior to Toko Crypto, I was spending most of my career I was a professional, by the way, unlike a lot of the wonderful people joining the event, including Mas Manda, yeah, who's founder. I was a professional. I actually spent a lot of time working with a lot of TradFis. That includes a lot of the big global banks, insurance companies, fintech companies who want to come into Indonesia by way of acquiring a local bank or local fintech or local insurance companies. And along from that line, I was a partner and also head of M&A at the Big Four company, one of the Big Four companies called KPMG. After that, I ventured into fintech, a startup company backed by one of the biggest TradFi company in the world, actually. After 3 or 4 years, joined. I mean, crypto has always been of my personal interest, and as such, when there was an opportunity to set up a new crypto company, I couldn't say no, right? Um, and I think about a year ago, it was an opportunity for me also to lead Toko Crypto. Obviously, moving on the legacy that the founders, including Mas Manda, have founded to make it to a leading crypto exchange in Indonesia.
So about a year now, essentially, right? It look like things are quite exciting. We're seeing a lot of opportunities, obviously, in collaborating with TradFi. It seems like the opportunity obviously opens up after we're moving to OJK as far as regulatory concerned, right? So it's again a fantastic topic. It's a topic that it's very close to my heart, and yeah, it's fantastic to have James as well, right, from BRF Ventures mentioning don't want to miss out and looking into the space. So yeah, hoping for a great a discussion this afternoon. Right. Thank you so much, Payudo. So, it's really interesting that we have a perspective of the CEO of centralized exchange about this topic, right? Because I will think that, when it comes to mass adoption in the future, so digital wallets, bank will get disrupted by the blockchain technology itself. So probably, for Mas Teguh, Karta is a Web3 wallet, right? It's a cryptocurrency wallet. I think, Mas Karta is here. Oh, Mas Teguh. Hi, Yeah, can you hear my voice? yeah, clearly. Okay, but I try to enable my video, but the host has still disabled. Let me request. Okay, but never mind. Halo Mas Yudo, selamat siang. Hi Siap, everyone. Hi, Rahman. hi James. Nice to meet you. Thank you. So let me introduce myself. You can call me Manda. Well, right now I start to create a new journey for new vehicle about the Web3 industry, not only in Indonesia, but we start since the beginning to focus on the Southeast Asia, actually. So Karta Wallet, yes, you are correct, is a full Web3. We are a cold wallet to serve people to saving their crypto asset with their own control. Yeah, I mean previously, I start from centralized exchange. Yeah, centralized custodian. Now I try to explore about the non-custodial wallet, or we can call it like a self-custody wallet. So I think pro and cons, the benefit between the centralized or decentralized. But I think we are in the reality, yeah. We can benefit each other on the party. I mean, for people, they are start for investing in the crypto. Definitely, they are need centralized a system, right? But then upgrading their knowledge, so they are thinking about how they can control their asset, how they can benefit themselves, right? So we are trying to offer new optional how they can manage their asset into Web3. I think there's the first beginning about the introduction about the Karta wallet. All right, thank you so much, Mas Teguh. I think right now we already give you access to open your cam. Right, perfect. So for today's session, we have very limited of time for a really amazing discussions for today. I will think that it will takes quite some time, right? So mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan ya. Jadi mungkin kita ngomongin digital wallet for the future. So kalau kita ngomongin digital wallet sendiri, sebenarnya apa sih resiko dan peluang? Jadi kita ngomongin resikonya ya, dan peluang bagi seseorang dalam bisnis, dalam hal penyimpanan aset, privasi, dan layanan keuangan ketika memilih antara dompet kripto dan rekening bank tradisional. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab untuk Mas Teguh dulu ya. Wah, ah, thank you. Harusnya Mas Yudo dulu ini. Ya, jadi kalau kita start dari sistem keuangan itu pasti sifatnya centralized ya, atau mengumpulkan pada sebuah sistem.
kalau kita ngomongin tadi ya pro and cons, sesimpel bahwa di party atau pihak yang kemudian menawarkan financial facility ya, pasti kita bisa upgrading kita punya apa namanya aset gitu. Pro and cons-nya belum tentu kalau kita nyimpan aset sendiri, aset kita juga akan nyaman, aman dan nyaman sih. Itu juga harus jadi point note ya. Jadi bukan berarti kalau kata orang your asset your control itu juga bagus untuk semua orang karena bisa aja orangnya lupa asetnya malah bisa hilang gitu. Tapi kalau kita ngomongin di financial secara keseluruhan gitu ya antara bank atau crypto atau digital asset sebenarnya more or less mirip ya karena kalau kita ngomongin, mungkin kalau boleh sedikit membandingkan, centralized system atau custodial, itu kan kayak kita nyimpan uang di bank. Tapi kalau kita ngomongin kayak non-custodial, maka saya ngambil duitnya naruh di bawah bantal gitu ya, Mas Yudo ya. Jadi kayak saya narik digital asset and then I put in my cold wallet. Sebenarnya kan kayak gitu. Tapi juga ada alternatif kayak I can put in the hot wallet ya. Jadi hot wallet tapi non custodial kayak MetaMask gitu ya, Trust Wallet itu kan juga apa namanya orang yang juga punya opsi lah gitu. Jadi kalau kita ngomongin bagian mana yang kemudian lebih bisa memberikan apa namanya benefit ya, itu kalau menurut saya sih tergantung levelnya. Jadi kalau ada orang yang dia baru buka rekening bank ya mungkin dia buka rekening bank. Habis itu dia bisa menikmati fasilitas yang ada di perbankan kayak reksadana atau interest dan yang lain-lain. Atau kemudian dia bisa narik uangnya terus kemudian dia invest di tempat yang lain. Nah, di kripto juga sama orang yang invest baru itu pasti dia bukanya di crypto exchange ya, centralized. Habis itu biasanya dia move their aset ke yang non kustodial. Baru kemudian level selanjutnya adalah orang yang punya cold wallet ya atau kemudian dia punya apa namanya certain reason kenapa kemudian dia pindahin sih. Jadi kalau menurut saya sih pro and cons-nya pasti ada, level security-nya juga pasti consider, tapi itu based on level of their knowledge sih sebenarnya Bro James. Oke, thank you Mas Teguh jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke Pak Yudo ya. Oke, saya lanjutin aja ya beberapa yang udah dijelasin sama Mas Manda. Jadi mungkin nggak ada kritik lah ya untuk wallet di bank. Dari Mas Manda juga bilang banyak kesamaannya kok. Tapi saya mungkin mulai dari esensinya dulu ya. Kan kalau misalnya orang menempatkan dananya itu di bank, pada dasarnya ya sebagai orang kripto ya, mau kita di centralized ataupun decentralized, mungkin kita sedikit banyak mengkritik inilah fiat money kan. Di ujung-ujungnya orang yang taruh di bank itu ya itu fiat money. Nah di fiat money, saya barusan tiba-tiba ingat nih, Bro James dari BRI lagi. Terus saya mesti bilang kan sebenarnya kalau di bank ya mereka lakukan yang namanya itu fractionless reserve system. Maksudnya apa? Kalau misalnya orang kita taruh deposit 10 juta, bukan 10 jutanya itu disimpan gitu sama bank gitu kan. Tapi sebenarnya ya mungkin hanya 10 jutanya saja yang di bank, eh, dan 90 jutanya itu di lend the money, beliin government bonds, dan lain-lain lah. Nah, dengan demikian sebenarnya jadi ada dua isu tuh di situ. Satu, fiat money as we know, unfortunately not the best store of value. That's the reason why we're in this business and we have to say that. Yang kedua, ya sayangnya kita jadi nggak terkontrol ya. Gimana kalau misalnya ya, menurut saya Indonesia has one of the best banking system. Kita jarang banget melihat ada banking yang jatuh ya in the last 20 years. Mungkin hanya Bank Century yang jadi Bank Mutiara kan. Tapi kan di beberapa dunia yang lain bayangin aja tuh. Ada banyak orang yang udah taruh di bank, unfortunately dia lose control, terus uangnya itu nggak bisa balik, nggak di cover sama depository insurance lah gitu. Nah, mungkin itu satu lagi deh mungkin ya. Itu kita hanya bicara mengenai satu negara, tapi sayangnya kan di dunia itu semua negara punya central banknya masing-masing. Dan kita tahu kalau misalnya ada pengiriman uang itu melalui beberapa layer gitu. Customer mau ngirim ke uh, counterparty-nya ataupun family-nya yang ada di US misalnya. Jadi harus instruksi ke banknya. Banknya juga mungkin harus ke Swift ya. Terus kemudian mereka lewat central bank ada records-nya lagi. Isunya apa? Satu speed. Sekarang remittance mungkin outgoing berapa? 2 hari mungkin ya. Terus yang kedua biaya kan. Karena masing-masing layer ini punya cost-nya.
Nah, kripto itu um, solve a lot of semua problem ini sebenarnya ya. Jadi satu, orang megang crypto asset as a store of value. Yang kedua juga dari segi speed jauh. Yang ketiga potensial buat efficiency dari cost. So kalau kita balik lagi ke um, isunya di mana wallet gitu ya. So ya, I think apa yang Mas Manda perjuangkan untuk bikin self custody wallet, to be honest, itu the best solution buat semua. Even though saya ngomong di centralized exchange ya, saya bisa ngomong gitu kenapa? Even though uh, waktu itu we never apa namanya trade customer funds, kita regulated. Tapi sayangnya kan banyak orang yang masih trade simpan asetnya di unregulated exchanges. Nah, gimana kalau mereka jatuh? So that's the reason why I think self-custodial ya movable wallet itu yang sebenarnya I think is quite good. Nah, kalau ke depannya mungkin biar bagaimanapun juga tetap harus saya melihatnya ya, saya nggak saya melihat akan tetap harus ada semacam interoperability convergence antara crypto dan TradFi. Karena at the end of the day kita karena memang crypto itu di banyak jurisdiction belum bisa digunakan sebagai pembayaran ya sayangnya masih butuh via channel sayangnya. Jadi ke depannya sih saya pikir dengan perkembangan regulation di dunia, terutama di Indonesia ya, harapannya nanti banyak uh, convergence lah di mana oke orang bisa punya pegang asetnya di crypto wallet, but at the same time bisa digunakan menjadi pembayaran gitu harapannya ataupun transfer di Indonesia. Paling gitu kali. That's the Alright. risk and opportunity lah ya. Thank you so much, Pak Yudo and Pak Teguh. I will think that this is a very interesting discussion ya. Mungkin aku bisa elaborate juga pertanyaannya untuk lebih lanjut. Kalau misalkan ke depannya orang akan memindahkan uangnya itu ya, misalkan dari bank ke centralized exchange atau ke cold wallet untuk mengatur keuangan mereka yang lebih advance gitu. Tapi sekarang kita ngomongin challenge ya, tantangannya untuk misalkan kita udah ngomongin dari segi centralized exchange dan bank gitu. Tapi kita ngomongin dari segi user nih. Sebenarnya challenge-nya apa sih di Indonesia untuk nantinya kalau kita ngomongin mass adoption ya untuk teknologi kripto sendiri. Sebenarnya apa tantangan mereka untuk bisa dari tadinya digital wallet dari bank untuk pindah ke blockchain teknologi. Sebenarnya itu tantangan terbesar di Indonesia itu apa ya? Mungkin bisa dimulai dari Mas Yudo ya. Oke, um, tantangan sih di Indonesia ya agak mirip sama di negara lain sebenarnya. Ya sayangnya regulation gitu ya. Jadi itu nomor satu. Dan saya langsung being very specific gitu ya. Mungkin positifnya sekarang sebenarnya udah moving dari Bapepti ke OJK kan. Tapi dulu memang pernah ada pernyataan dari OJK di mana bank itu tidak boleh, bukan bank saja sih sebenarnya, lembaga keuangan tradisional ya, tidak boleh mendukung kripto gitu. Nah itu yang jadi sulit sekali gitu untuk sekarang. Jadi dan Memfasilitasi, Mas. fasilitasi ya, Ya, memfasilitasi. mendukung, mendukung. Nah kalau misalnya sekarang kita misalnya ke bank, masih banyak juga yang bilang, oke kita nggak boleh bener-bener connect lah sama kalian gitu. Nah jadi seperti banyak yang crypto exchange yang centralized ya seperti kita di Indonesia itu mereka kita itu banyak terhubung via channelnya itu melalui payment gateway, jadinya nggak langsung kan. Nah itu mengurangi banyak em, peluang ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Contohnya mungkin em, satu kripto bukan satu crypto payments mungkin emang nggak mungkin ya kayaknya di Indonesia di Bank Indonesia nggak boleh ya. Tapi misalnya gimana kalau begini, misalnya orang yang memilih untuk memiliki em, atau memiliki reserve-nya itu udah mengurangi di fiat tapi maunya taruhnya mungkin di stablecoin atau di Bitcoin dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya mereka harus melakukan pembayaran kan mereka bolak-balik tuh on-ramp, off-ramp lagi, ada cost-nya, bayarnya lewat e-wallet ataupun mobile banking-nya dia kan gitu ya, kayak QR, BCA dan lain-lain. Itu mungkin yang jadinya nggak seamless kan kalau dari segi customer experience. Nah, mungkin tantangannya sih yang utama di situ. Harapannya kita yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir ya, harapannya nih akan bisa lebih karena kan udah satu regulator nih gitu ya harapannya
lebih banyak inilah integrasi antara TradFi dan kripto, dan di situ sebenarnya bagus buat Indonesia. Kenapa? Karena size of the marketnya harusnya lebih lebih besar lagi gitu kan. Karena problem di Indonesia tuh mungkin size of market tuh kecil, likuiditas juga nggak terlalu bagus di lokal. Jadi mungkin itu kali ya kalau dari sisi tantangan. Kalau yang di luar lain sih mungkin kalau kita benar-benar mau, tapi di dunia juga agak susah lah. Integrasi antara TradFi sama centralized atau decentralized exchange itu juga susah banget ya. Kalau kita ngeliat dari gimana blockchain bisa benar-benar integrated dan juga scalable kalau di connect ke TradFi misalnya. Wah, itu it's a big topic, susah banget, dan I think that's gonna be the biggest challenge yang nanti kalau kita benar-benar mau bilang convergence itu yang akan challenging sih, gitu. That's all from me. Mungkin saya balikkan ke Bro James atau ke Mas Manda, silakan. Ya, mungkin ke Mas Manda, ada tambahan, Mas? Totally agree ya, Mas Yudo tadi udah cover 88%. Karena memang tantangan terbesar itu adalah regulasi, dan don't get me wrong ya. Jadi kalaupun kemudian nanti semua akan pindah, ya beda kecuali memang 100% pindah ke DeFi ya. Tapi kalau sekarang itu tidak akan pernah mungkin akan bisa DeFi berjalan tanpa adanya CeFi dan ada apa namanya bank ya atau institutional finance gitu. Karena tadi yang Mas Yudo juga udah nyinggung tentang on ramp off ramp ya, terus kemudian tentang as a gateway. Karena kalau misalnya kita ngomongin DeFi sekarang, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke DeFi tapi saya nggak punya pintu masuk nih gitu, ya kan? Pintu masuknya apa ya? Crypto exchange gitu. Jadi apa namanya, dari awal saya tidak pernah khawatir bahwa ketika saya punya inisiatif untuk masuk ke DeFi ya melalui Karta dengan cold wallet gitu, ini akan menjadi saingannya CeFi. Enggak, justru akan ini menjadi mutual benefit ya. Bagaimana kemudian kita bicara tentang level knowledge gitu ya, belum tentu semua orang punya level knowledge yang sama gitu ya, tentang penyimpanan aset, tentang bagaimana facility gitu dan yang lain-lain. Dan itu yang menjadi apa namanya perhatian untuk orang. Jadi saya juga nggak akan bilang bahwa oh sekarang udah saatnya ke DeFi gitu, ke Cold. No 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 no, is a wrong ya, is a wrong direction gitu. Tetapi justru bagi yang memang sudah pernah, sudah tahu, sudah pernah mencoba, experience dan yang lain-lain, is a option. Makanya tadi kalau saya bisa bilang di awal itu adalah opsi gitu ya. Orang yang level knowledge-nya udah paham ya, nyimpan aset di cold wallet is a option gitu. Nah, juga menarik begini sebenarnya, Bro James. Jadi kita ketika kita ngomongin kenapa ada CeFi di awal, kenapa nggak langsung DeFi ya? Karena ketika kita bicara tentang aset, maka ini kita bicara super sensitif gitu. Kalau kita ngomongin CeFi kayak toko kripto gitu, ya saya tahu kenapa ya, karena apa namanya dulu di awal toko kripto terus ngebangun dan sekarang legasinya dilanjutkan sama Mas Yudo, bahwa teman-teman di Central Exchange itu benar-benar mengamankan, memprotek ya, dan make sure bahwa aset nasabah itu aman gitu, secure. Itulah yang kemudian kenapa CeFi itu perlu gitu ya, dan kenapa CeFi itu menjadi opsi awal untuk orang yang baru masuk. Nah, DeFi ya itu adalah your asset, your control, your risk gitu loh. Jadi risknya itu adalah di mereka juga ya. Ketika kita ngomong kayak gue lupa nih passwordnya di toko kripto gitu ya. Orang bisa ngubungin CS-nya toko kripto, bilang, boleh dong reset GA gitu ya, atau apalah email dan yang lain-lain. Tapi coba, lu lupa nih password yang ada di cold wallet ya. Lu lupa seed phrase yang ada untuk recover, udah bye-bye your asset gitu ya. Bukan menakutin atau malah bukan mendiskreditkan produk sendiri, tapi is a part of apa knowledge yang gue juga harus menginformasikan semuanya gitu loh, ya kan, nggak boleh parsial nih, gue nggak boleh ngomongin kayak oh nikmat nih di cold wallet, nggak boleh gitu. Jadi level knowledge-nya juga harus benar-benar orang yang paham gitu. Nah, itulah yang kemudian apa namanya menjadi menarik. Makanya kalau misalnya ditanya interoperability-nya ya, kalau gue boleh bilang adalah ketika kita berbicara bahwa sekarang masih transisi ya menuju ke apa Web3, maka CeFi dan juga financial institution itu harus ada. Kalau nggak akan pindah sih ke DeFi. Itu apa tambahannya aja. Thank you. Oke, ini jadi hal yang menarik banget ya, Mas. Mungkin kita juga ada satu tesis di mana akan ada namanya hybrid finance gitu ya, sebelum pindah truly seluruhnya itu ke
Web3 misalkan for the big potential ya. Jika Web3 is a thesis 3 years again, 3 years in the future, ya berarti sebelum ke Web3 itu pasti ada yang namanya hybrid finance didukung dengan financial institution dan juga centralized exchange seperti itu. Mungkin ini jadi pembahasan yang menarik, tapi kita balik ke topik digital wallet ya. Kalau kita ngomongin the big potential in the future, what's the evolving digital wallet in the future, right? So mungkin di sini kita lanjut ke pertanyaan sebenarnya sih apa aja ya potensi untuk transaksi cross border dan internasional menggunakan dompet cryptocurrency dan bagaimana ini mempengaruhi sistem perbankan yang tradisional dan pasar mata uang asing. Jadi sebenarnya kita ngomongin potensi cross border ya. Ini menurut kalian seperti apa sih potensinya? Mungkin dari Mas Yudo dulu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat lah ya, dan ini udah kelihatan kan, saya sampai tadi berusaha mengingat-ingat gitu, remittance jujur aja, personally saya sekarang sending money over tuh udah pakai crypto terus sebenarnya. Jadi uh, potensinya signifikan sekali, dan itu kan kenapa crypto diciptakan sebenarnya ya, decentralized dan juga benar-benar cutting down all the layers lah gitu, yang menyebabkan yang tadi saya bilang pertama kali kan, menyebabkan lama dari waktunya, menyebabkan juga cost juga cukup signifikan kan ya. Mungkin tadi contohnya kurang baik, tapi kalau sebenarnya kan banyak tenaga kerja dari Indonesia mungkin yang ada di Taiwan misalnya, ataupun di Middle East gitu ya, mereka mau kirim balik buat keluarganya, butuh waktu, butuh waktu. Jadi bisa mesti lewat multiple layers of bank, central banks, dan lain-lainnya. Jadi disinilah sebenarnya kalau saya lihat memang ada peluang untuk bank bekerja sama dengan central exchange ya, in a way, sama view remittance. Sudah ada beberapa sebenarnya, Bro James pasti tahu kan ya, ada beberapa remittance focus crypto yang sebenarnya itu memberikan, I would say ya, solusi interoperability lah, di mana ya mereka facilitate crypto exchange-nya dan ujungnya itu helping off ramping buat banknya gitu. Jadi tinggal langsung masuk ke dalam banknya. Jadi kalau saya ngelihat sih, whether it's going to replace bank, not completely. Saya ngeliat ada peluang di mana ini bisa complementary ke bank, dan malah kalau saya bilang dari kayak begini jadi malah velocity dari apa namanya transaksi malah naik lagi ya kalau saya lihat gitu. Nah, digital walletnya ya, I think again ya, I think saat ini yang saya ngelihat udah mulai ada nih sebenarnya, either lewat centralized exchange yang di Indonesia ataupun di global. Yang kedua, saya lihat juga dari beberapa remittance crypto company ya, yang intinya mereka juga facilitate some kind of wallet, tapi meskipun masih hot wallet lah kalau saya lihat juga ya, kalau di beberapa some of these startups. Ya harapannya nanti ya mungkin kalau udah bisa benar-benar maju nih, mungkin ini apa yang um, Mas Manda lagi perjuangkan gitu ya di Karta, the self custodial cold wallet yang bisa support remittance. So I think I'll leave it at that, dan mungkin boleh dilanjutin sama Bro Manda. Silakan. Silakan Bro Manda ya untuk menambahkan. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin benefit untuk remittance ya, atau transfer uang lintas negara, atau ya lokal atau domestik maupun internasional, yang ada yang bisa ngalahin kripto lah ya, karena memang dari segi infrastructure, security, trust ya. um, Sepertinya Pak Manda terputus ya. Oh, Mm-mm. Terus kemudian anak dia kayak ada insiden gitu ya, eh apa namanya, di London, terus kayak butuh harus ke rumah sakit gitu. Ya, akhirnya kalau dia mau kirim uang gitu ya, udah otomatis weekend udah kepotong tuh. Akhirnya dia ngirim kripto. Jadi immediately dia bisa langsung terima gitu di sana. Nah, itu salah satu hal yang kemudian bisa kita lihat gitu. Nah, kalau ngomongin remittance sebenarnya ngomongin backbone-nya. Backbone-nya itu bukan bukan layer instrumennya. Kalau layer instrumennya kan ya bisa fiat, bisa 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 digital gitu ya, bisa apalah gitu. Tetapi kalau backbone-nya kita ngomongin as a blockchain technology ya, maka ya tadi yang beberapa poin yang sempat gua mention gitu. Nah,
to be honest, Karta kita desainnya ke arah sana sebenarnya. Jadi kita udah ada obrolan ke apa namanya beberapa pihak ya, TKI gitu, yang mana sebenarnya mereka juga menggunakan itu bisa sebagai dompetnya mereka gitu. Jadi kayak mereka nggak perlu rely on local exchange atau local bank untuk kemudian mereka bisa transfer the aset gitu, dan dia juga bisa ngirim dengan keluarganya yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya well sebenarnya jadi agak kebuka dikit ya rahasianya ya. Kayak tadi Mas Yudo udah mention soalnya. Jadi memang arahnya ke sana gitu. On ramp off ramp definitely remittance is another thing, dan kalau kita ngomongin ultimate-nya ya pasti arahnya ke transaction ya gitu. Kenapa kemudian Karta by design as in a card ya, karena kemudahannya untuk nyimpen dan lain-lain. Tapi ya ini mudah-mudahan nggak ada orang Bapepti aja sih, kalau nggak habis ini gue dijewer sih atau orang BI. Tapi memang by design ke arah sana. Jadi kita selalu bilang Karta itu adalah tap into Web3 gitu. Jadi when you tap gitu ya, you can unlock your Web3 and then tetap bisa akses ke Web2 sih. Jadi kita pengen buat itu adalah kalau orang taunya kan O2O ya, online to offline gitu. Nah, kita akan buat adalah OTO, online tap online. Sorry, offline tap online gitu. Jadi bagaimana caranya orang bisa ngetap tapi bisa mengakses antara web 3 gitu ya, full, kemudian tetap bisa akses di web 2 gitu. Tapi memang sekali lagi backbone-nya sih yang paling penting sih, Bro James. Which is itu adalah blockchain ya, as a backbone-nya. Oke, thank you so much. I think it's a very interesting discussion ya. Mungkin sebenarnya aku mau elaborate, tapi sebelum ke sana, mungkin kita lanjut ke Q&A dulu ya, karena ada yang bertanya di Q&A box, dan mungkin dari partisipan jika ada questions yang mau ditanyakan ke para narasumber, mungkin bisa dituliskan ya pertanyaannya di kolom Q&A. Mungkin untuk pertanyaan pertama, untuk Mas Yudo dan Mas Manda, apakah berarti non-custodial wallet bisa jadi ancaman bagi industri perbankan konvensional ke depannya ketika DeFi sudah lebih matang? Jadi apakah berarti non-custodial wallet bisa jadi ancaman bagi industri perbankan konvensional ke depannya ketika DeFi sudah lebih matang? Mungkin dari Bro Manda dulu ya, bisa menjawab. Iya, kalau ditanya ancaman, pasti itu akan jadi sebuah apa namanya trigger ya, pasti akan jadi sebuah trigger. Sama kayak sekarang Gojek. Gojek udah berapa puluh tahun gitu ya, tetapi yang namanya ojek pangkalan tetap masih ada gitu. Anyway, iya kan. Apalagi kalau kita ngomongin keuangan gitu. Iya, mungkin jawaban gue adalah iya, tapi mungkin entah berapa puluh tahun yang akan datang sih ya. Jadi kayak itu pasti akan lama banget. Itu pasti akan lama banget. Akan menjadi alternatif, yes gitu. Tapi kalau kemudian akan menjadi sebuah langsung flip gitu ya, itu I don't think so ya. Terus terang karena waktu dulu di toko kripto juga gitu ya, centralized exchange, menghadapi pertanyaan persis kayak gini, bilang, oh ini udah ada centralized exchange, maka bank akan terdisrupt. Buktinya toko kripto naruh dana nasabah sekian banyak itu di bank gitu loh, iya kan? Jadi itu sesuatu hal yang menjadi pertanyaan yang dikhawatirkan, tapi sebenarnya nggak terjadi. Kenapa nggak kemudian pertanyaannya dibalik gitu? Ketika adanya DeFi, pada bagian mana existing financial itu bisa contribute gitu loh, bisa ikut ya kan. Jadi jangan yang ini personal saya karena dulu sama di toko kripto dapat pertanyaan gitu awalnya deg-degan tuh. Wow, apalagi ditanya orang bank gitu ya. Tapi buktinya kayak ya tadi Mas Yudo bilang di situ ada payment gateway ya kan. Kalau misalnya memang bank lebih open, kita malah happy. Mungkin bukan saya, bukan kita lah ya. Mungkin Mas Yudo pasti akan lebih happy gitu, host to host gitu ya. Pasti lebih efisien ya Mas ya. Kalau kemudian direct ke bank kan. Nah itu yang juga jadi pertimbangan. Jadi kalau saya sih melihat pertanyaannya agak digeser nih gitu. Jadi ketika ada ya CeFi ya, dan saya berhasil menjawab pertanyaan itu dulu, sekarang ada di DeFi. Nah, ini juga pertanyaan juga sama. Nah, pertanyaan justru akan harusnya dibalik ketika ada CeFi dan DeFi gitu. Apalagi kemudian DeFi akan ngelit, pada bagian mana bank kemudian bisa berkolaborate sih. Itu pasti karena bank nggak akan mungkin bisa hilang sih. Itu kalau menurut gue sih, Bro James. Mungkin Mas Yudo punya perspektif yang lain sih.
Ya, mungkin bisa ke Mas Yudo ya. Aja kali ya, tapi sebenarnya sama persis sih. Jadi saya tambahin dikit aja. Mungkin lebih ke alasan. Mungkin yang pertama, eh, pendapat saya ya, akan sangat sulit sih sebenarnya untuk eh, Bank Indonesia tuh untuk memperbolehkan pembayaran ya, kripto kan. Jadi sebenarnya itu at least legal lah gitu. Itu quite challenging. Therefore, tetap mungkin akan jadi ada pemisahan gitu ya. Anggaplah misalnya ekstrim ya, semua retail itu semuanya udahlah nggak mau megang fiat gitu kan. Um, jadi mereka tetap harus ada beberapa apa namanya balance yang tetap harus ada di unfortunately ya di rekening bank gitu. Memang seperti itu gitu pada dasarnya. Dan untuk menuju ke sana bayangkanlah di Indonesia kan sebenarnya adoption kriptonya juga masih kurang oke, juga kripto masih dipandang. Oh satu yang dari tadi lupa di ini ya lupa di mention kalau kita bilang mungkin risk and opportunities buat kripto juga let's face it kripto itu terlalu volatile buat jadi currency. That's mungkin nanti enggak ya. Tapi sekarang ya the reality is kripto volatile gitu. Jadi kelihatannya memang masih ada opportunity lah. Ancaman in the very very long term, maybe yes, tapi nggak nggak akan inilah. Nah, nggak akan benar-benar fully menjadi ancaman. Terus yang kedua, kita juga nggak boleh lupa kalau dari perspektif bisnis, small corporate, apa MSME ya, jadi UMKM dan lain-lain, dalam mereka melakukan pembayarannya juga rata-rata itu kan masih pakai bank tuh. Saya nggak ngelihat kayak mereka akan taruh self custodial wallet gitu mudah-mudahan sih ya one day. Tapi kayaknya mereka yang mungkin akan lebih sulit lagi. Jadi ya ujung-ujungnya ya mungkin aja bisa ya udah bank jadi akan fokus lebih ke business banking kali ya, di mana that would be the very ideal future lah for people yang in the crypto business gitu ya. Retail semuanya taruh di non custodial wallet gitu ya, all their assets, terus bisa bayar lewat situ juga gitu ya. And then the businesses mungkin yang masih harus pakai rekening bank. Oke, oke. Mungkin thank you so much Pak Yudo dan Pak Manda untuk jawabannya mungkin. Hope that answers ya. Mungkin kita lanjut ke Q&A pertanyaan kedua dari Doni. Bank digital kan banyak yang rilis fitur investasi, misalkan untuk saham gitu ya. Apakah ke depannya bank merilis fitur jual beli kripto? Nah, ini jadi pertanyaan untuk saya jadi. Atau sebaliknya. Nah, ini. Apa mungkin exchange kripto ada strategi untuk expand untuk menjadi bank? Oke, mungkin pertanyaannya untuk Pak Yudo dulu ya. Oke, saya sambil ini ya, before I get over excited untuk apa jawab pertanyaan ini, baca lagi biar terarah nih. Oke, jadi crypto exchange ada strategi expand untuk menjadi bank. Jawaban straightforwardnya adalah tidak ya. Saya orang yang percaya sebenarnya sticking to our core business itu penting. Jadi crypto exchange itu bahayanya itu banyak yang sayangnya mencoba menjadi bank gitu ya. Yaitu apa caranya? Dititipin uang, mereka tradingin gitu. Tapi the real crypto exchange kita fasilitasi transaksi gitu. Apakah nanti mungkin harapannya berharap ya pas udah di OJK kita boleh lebih uh, banyak opportunity untuk melakukan earning, staking gitu ya. Jadi seakan-akan menjadi agak sedikit bank slash asset management. Ya berharap demikian, tapi tentunya yang lebih penting harus ada aturan yang jelas dulu deh gitu. Untuk melakukan minority investment di bank, definitely. Kenapa? Karena um, saya ngeliat tadi itu ya, mungkin convergence antara apa namanya bank dan kripto ataupun TradFi itu akan menjadi peluang yang bagus banget, terutama di Indonesia. Dan kalau memang ada peluang untuk bisa melakukan investasi di bank gitu ya, di mana memungkinkan sinergi yang lebih baik antara crypto exchange dan bank, kita open gitu. Um, Kalau untuk bank yang banyak rilis fitur investasi ya, sekarang bank tuh memang udah jadi kayak one stop solution ya, terutama di Digibank kan ya, digital bank kita lihat tuh wah udah connect ke semuanya dan lain-lain. Loh, um, kita udah ngomong sama beberapa bank kecil itu sih jujur aja ya. Um, tapi mungkin tantangan utamanya saat ini kan masih yang kayak seperti tadi Mas Manda bilang tidak boleh mendukung atau memfasilitasi transaksi kripto ya termasuk sama kayak kita exchange gitu ya. Harapannya kita nanti waktu udah di OJK tentunya bank jadi karena ini kan seakan-akan jadi pemasaran ya. Karena kan
sebenarnya kita jadi kayak bank itu menjadi channel acquisition-nya kripto kan sebenarnya. Nah, harapannya kita sih nanti kalau udah lebih clear regulation-nya, kita mau ke arah sana juga gitu. Ya udah, jadi semua orang kalau buka salah satu digibank app-nya ya, makanya mau jadi super app juga tuh, bisa lihat ya tuh em, banknya berapa, stoknya berapa, mudah-mudahan kecil ya. Habis itu kriptonya yang besar gitu di situ sekalian. Jadi ya, in short, kita berharap lah 2 tahun ini semoga ini semua bisa terjadi ya gitu. Oke, oke, menarik Silakan. banget ya ini. Mungkin bisa Mas Manda mau menambahkan? Ya, sedikit aja. Udah bank nggak usah, bank fokus aja di bisnisnya. Kerja sama aja sama crypto exchange. That's it. Ya, pasti mereka punya expertise beda-beda gitu. Dan kalau kita ngomongin em, apa namanya crypto exchange yang khawatir gitu ya, tidak terlalu masuk ke dalam financial institution. Menurut saya pribadi adalah itu udah punya wilayahnya masing-masing gitu loh ya. Jadi kalaupun kemudian bank pasti kayak punya misalnya bisa memfasilitasi jual beli kripto ya mungkin nanti ke crypto exchange toko kripto gitu. Atau kemudian kayak misalnya nanti ada instrumen yang lain yang mungkin diperbolehkan ya nanti akan ada pihak yang lain gitu. Jadi itu akan lebih efisien ya daripada kemudian bank itu juga di dalamnya bisa apa namanya punya izin sebagai crypto exchange itu jadi malah apa namanya keluar lah ya. Ini my opinion sih. Dan apa namanya pastinya kalau untuk crypto exchange sendiri iya pasti ada kepikiran ya. Zaman saya dulu juga sama. Mas Yudo mungkin lebih agresif lagi ya komunikasi ke banyak bank ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya kalaupun misalnya bank itu bisa lebih open untuk fasilitasnya aja, itu industri kripto kita juga akan lebih baik gitu. Dan kalau saya mungkin boleh lihat, pastinya antara crypto exchange maupun bank itu nggak mungkin overlap sih. Itu nggak mungkin overlap karena masing-masing udah punya apa relnya beda-beda lah gitu ya, relnya beda-beda. Itu mungkin kalau dari apa tambahan dikit sih, Bro James. Oke, oke, thank you banget, Mas. Mungkin aku ingin menambahkan sedikit ya, kalau dari segi perspektif bank. Hmm. Kalau dari bank itu kita melihat user needs ya, ada kebutuhan dari user atau enggak. Nah, mulai dari user needs, baru kita menyediakan satu service untuk memenuhi needs tersebut gitu. Nah, kenapa bank sekarang udah punya aplikasi saham? Karena udah ada beberapa needs dari masyarakat Indonesia. Dari segi user dan dari segi pemain sudah lebih lama seperti itu kan. Dan sudah di orang bank itu udah fasih sama yang namanya masalah investasi saham gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin user needs lagi, balik lagi, kalau misalkan nanti akan ada waktunya mass adoption terhadap blockchain yang akan menekan regulators dan menekan bank untuk, oh ini needs-nya jadi banyak banget nih. Mungkin bisa saja mereka memakai ini ya, memakai fitur trading cryptocurrency gitu ya di bank. Tapi menurut saya pun yang dari investasi saham itu kita memakai third party gitu ya. Jadi kita memakai yang untuk jauh lebih efisien kita memakai third party. Jadi misalkan pencet di aplikasi, tapi ya sebenarnya tradingnya back end-nya misalkan toko kripto gitu. Nah ya seperti itu sih. Jadi kalau dari segi bank itu tergantung user needs-nya atau ada atau tidak. Dan sebagai Web3 enthusiast tentu kita melihat secara makro, ekonomik, dan market yang nantinya ke depan mungkin 1 hingga 2 tahun ke depan, semoga nanti user needs-nya semakin banyak gitu ya dari masyarakat Indonesia. Seperti itu sih. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Em, Menurut narasumber, apakah wallet ke depannya akan menjadi sebuah super app? Ini wallet kripto ya maksudnya ya. Wallet kripto akan menjadi super app atau tetap menjadi extension seperti saat ini? Mungkin dari Mas Yudo dulu ya, boleh dijawab. Yang paling cocok sebenarnya Mas Manda nih, yang udah punya apa namanya roadmap sama ininya buat wallet gitu. Kalau menurut saya sih eh, tadi ya ini kita ngomongin soal crypto wallet kan ya. Kalau saya mungkin gini deh, saya jawab dari perspektif centralized exchange gitu ya, karena kan juga masih banyak customer yang
taruh di centralized exchange. Nah, kalau dari kita mungkin apakah itu menjadi suatu super app? Arahnya sih bukan ke situ sebenarnya, tapi kita memastikan bahwa sama juga nih sama apa namanya yang barusan Bro James bilang, kita bisa secara keseluruhan melayani user needs-nya kita nggak. Kalau kita ngelihat, sayangnya sekarang itu kita nggak bisa karena banyak orang yang sebenarnya memang pegang itu sebagai aset, mereka juga mau menggunakan itu untuk berbagai macam utility gitu. Nah, mungkin ada dua atau tiga. Yang pertama deh yang sehari-hari gitu ya, yang mungkin dekat dengan sehari-harinya kita mungkin di Indonesia gitu. Uh, Payments. Again ya, waktu itu regulated, kita harus comply ke seluruh apa namanya aturan. Tapi gimana kalau misalnya nih dalam dua tiga, kita berandai-andai boleh lah ya, dua tiga tahun mendatang udah diatur oleh OJK, banyak kerjasama dengan perbankan, dan karena ada BRI di sini, saya pakai contoh BRI boleh ya, Bro James. Jadi misalnya kita ada kerjasama dengan BRI, terus kita keluarkan, let's say, BRI Toko Crypto Card deh, atau BRI lewat BRI Mobile, ada BRI Pay ya. Nah, di back-end-nya udah kita integrasi, I think nggak rocket science lah ya, API connection, kita bisa lakuin proses yang sangat secure, di mana settlement-nya baik dalam pembayaran apa namanya card-nya ataupun pay ya, itu dilakukan tetap IDR gitu. Maksudnya apa? Jadi, oke, salah satu user Toko Crypto, dia punya BRI Toko Crypto card misalnya, terus dia mau convert USDT-nya itu untuk melakukan suatu pembayaran. Kita nggak nyalain aturan loh. Pembayaran tetap dilakukan di IDR. Tapi di belakang kita melakukan exchange ya, exchange karena kan kita exchange nih, exchange terhadap BTC ke IDR ataupun USDT ke IDR. So not really a super app in a way for walletnya, tapi benar-benar untuk melayani kebutuhan dari usernya kita lah ya, nomor satu mungkin itu. Yang kedua, banyak centralized exchange sekarang juga bikin Web3 wallet kan, um, di mana ya harapannya again untuk melayani um, kebutuhan exchange gitu ya, user dari exchange yang sebenarnya mau berintegrasi melakukan NFT, DEX, ataupun DeFi ya, dengan harapan bisa melayani dengan baik. Nah, apakah itu super app? I guess you can say that, tapi ya, again, itu bukan core bisnisnya exchange. Gitu, kita hanya mau melayani lebih baik aja buat usernya kita. Gitu, dan membantu ekosistem ya, karena ini kan banyak sebenarnya integration dengan bank, dengan wallet, dengan DeFi dan DEX dan lain-lain. Oke, itu aja dari saya. Silakan, Mas Manda. Iya, mungkin kalau boleh ya jangan toko kripto BRI lah, toko kripto BRI Karta gitu, ya kan. Jadi biar 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 apa holistik gitu. Kenapa? Karena penyimpanannya ada di Karta, transaksi kriptonya ada di toko kripto, ada fee-nya, toko kripto dapat, transaksi finance-nya itu ada di bank, ya kan. Nah, itu dapat semua tuh. Itu coba dipertimbangkan. Ya, no, no, no. Tapi sebenarnya gue pengen coba beranjak ya, Bro James dari faktanya. Ini faktanya ya. Dan ini termasuk datanya Binance ya, bahwa sudah lebih dari 420 juta user kripto di seluruh dunia ya sekarang. Ini kita cerita sekarang. 420 juta crypto user around the world. Itu yang pertama. Fakta yang kedua adalah dari 420 juta tadi, ada 50 juta ya customer atau account yang memiliki account di DeFi. Dalam hal ini adalah non custodial. Ya, non custodial itu bisa MetaMask, bisa Trust Wallet gitu ya, dan yang lain-lain gitu. Jadi dia non custodial tapi masih di hot wallet gitu. Nah, dari 50 juta tadi ternyata ya ada 30 juta account MetaMask yang terregister ya, 30 juta nih akunnya. Gue sempitin lagi nih ya. Dari 30 juta tadi, ada 15 juta ternyata akun MetaMask itu dari Asia, Southeast Asia. Menarik nih datanya ya. Ini data nih. Dari 15 juta lagi, gue kerucutin lagi di Southeast Asia. Indonesia, pengguna non-custodial tapi masih hot wallet dan MetaMask itu sebanyak 1 juta. Dari 16, atau ya 16,7 ya sekarang yang Mas Yudo ya, atau 17 juta, close to 17 juta ya customer di Indonesia aggregate gitu.
Jadi, kalau kemudian kita ngomongin apakah tadi ya pertanyaannya, sorry, gue baca juga nih, takut salah lagi gitu. Wallet ya menjadi super app. Tadi yang disampaikan Mas Yudo, flow-nya udah komplit. Tinggal kalau boleh nih nambahin karta lah ya sebagai tempat penyimpanan ya. Karena kalau regulasi di Indonesia sama juga nih crypto exchange nggak bisa nyimpen ya Mas ya. Gue sambil membantu Mas Yudo untuk curhat sebenarnya ya kan. Jadi ya udah nggak usah nyimpen di kustodial ya udah nyimpen aja di Karta. Jadi exchange itu kerjasamanya dengan non kustodial gitu ya. Ya why not ya. Ya walaupun aturannya kan harus ke sana gitu. Nah itu yang menurut gua bahwa memang roadmapnya akan ke sana gitu. Dari 420 juta pengguna di Indonesia itu udah ada 1 juta pengguna yang kemudian sudah acknowledge ya, udah tahu, udah mengerti tentang yang namanya DeFi atau wallet DeFi ya, non custodial tadi. Nah, itu yang akan menjadi captive marketnya si Karta ini tadi. Jadi Karta sekali lagi kita bukan ketok pintu ya. Kita udah tahu pintu mana yang kita mau masuk gitu ya. Jadi untuk apa kita datang kami gitu ya, datang ke university atau kemana gitu, yang mana kemudian dia account di exchange saja nggak punya gitu ya. Jadi kita itu adalah spesifik untuk orang yang udah lu udah punya apa MetaMask belum? Oh ya udah, ini ada solusinya gitu, tambahan yang lain gitu. Jadi sekali lagi ini tidak akan apa namanya menggantikan exchange ya. Justru levelnya tadi makanya dari awal gue udah bilang level knowledge-nya itu yang akan mendefine bahwa oh orang ini masih di levelnya crypto exchange gitu ya. Orang ini baru levelnya dia punya wallet sendiri. Itu sih mungkin apa tambahan dari gue sih, Bro James. Oke, oke, oke. Thank you Mas Manda and Mas Yudo. Mungkin kita karena we are very short of time, kita lanjut ke Q&A selanjutnya. Oh, di sini ada yang nanya, toko kripto kapan punya fitur auto invest atau DCA rutin dan earn and staking? Mungkin Mas Yudo mau jawab sedikit? Boleh, cepat aja ya. Ya. Kalau di produk roadmap-nya kita, DCA itu akan ada di Q1. Terus kalau untuk earning sama staking juga harusnya sih di Q1. Tapi um, terus terang ya, earn sama staking itu a bit gray sih ya. Di peraturan terus nggak diatur, tergantung interpretasi nih. Mau kalau nggak diatur berarti boleh, atau sebenarnya kalau nggak diatur itu berarti nggak boleh gitu ya. Sekarang kita agak konservatif dan memang lagi berdialog dengan regulator lah, supaya nanti kita harapannya pas kita launch juga regulator itu udah oke. Jadi sorry nih belum bisa ngelayanin ya dengan secara optimal, tapi soon enough kita akan launch dua-duanya. Oke, mungkin untuk menyambung ya, ini pertanyaannya lumayan nyambung ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, melihat bahwa secara global baik wallet atau checks banyak memberikan akses fitur banyak gitu ya, misalkan Binance atau Bybit gitu ya. Itu banyak banget kasih options, synthetic, perpetual, futures, dan di sini apakah ketiadaan produk tersebut di checks Indonesia menjadi barrier untuk penetrasi market global? Berarti untuk penetrasi market global ya. Oke. Jadi mungkin Mas Yudo mau jawab. Oke, boleh. Iya, terus terang sih kalau saya bilang aja deh untuk ini ya, buat local exchange tuh kita jadi masalah utama itu jadi nggak kompetitif kan sama global exchange. Jujur aja lah, maksudnya jadi kalau kayak gini kan banyak user yang udah lah, kita trade-nya di apa yang produknya lengkap aja kalau gini gitu. Jadi um, unfortunately, meskipun nggak seperti ini ya nggak fair buat banyak loyal customers of Toko Crypto ya banyak yang melakukan on-ramp dan off-ramp gitu di local exchanges lah gitu. Um, Nah, mungkin ke depannya sih saya melihat ada harapan gitu ya untuk ada derivatif dan option. Kenapa? Karena kan sekarang udah ada bursa nasional ya, CFX tuh, bursa kripto. Nah, salah satu roadmap-nya mereka tentunya ya karena mereka mungkin berkaca kepada industri yang serupa di komoditas, mereka mau juga luncurkan untuk produk derivatif lah kripto ya. Apakah bentuknya perps, options, atau leverage yang berapa? Belum sampai situ. Yang pertama, sekali lagi, itu akan bermulai dari proposal di regulasi yang selanjutnya sebenarnya. Gitu. Tapi udah ada mengarah ke sana. Mungkin itu aja. Mungkin Mas Mada mau tambahin kali. Mas Mada yang lebih ngerti nih kalau regulasi. Soal dulu yang ikut bantu bikin nih. Ya mungkin Mas Manda mau menambahkan. eh Sesimpel produk
kita yang dibolehkan itu udah boring sekarang. Sesimpel itu. Dan yang Mas Yudo bilang tadi, akhirnya yang namanya juga orang cerdas untuk trading, ya dia pasti akan nyari market lain kan. Ya as a customer nggak peduli dia regulasi apa enggak gitu. Sedangkan untuk player, kalau mau ngelanggar regulasi, wah udah sakit kepala itu, sakit kepala. Jadi kalau gue bilangnya sih no choice ya untuk kemudian market kita kompetitif kayak tadi Mas Yudo bilang, ya kita harus tambahkan lagi nih produk-produk yang kemudian menarik. Itu aja sih. Udah boring sih produk sekarang, udah boring sih. Oke, oke, oke. Oh, ada lagi nih. Pertanyaan terakhir, menarik sekali ya. Prediksi Bitcoin di bull run dari ketiga narasumber. Berapa nih? Oke, oke. Aku sendiri punya pendapat sih. Mungkin sebelum dari aku, mungkin dari Mas Manda dulu ya. Penasaran nih dari Mas Manda. eh Tunggu, ini kita ngomongin realistik atau kita ngomongin berdasarkan historical transaction ya? Ini another thing sih. Karena Dua-duanya boleh, Mas. ya, karena kalau kemudian realistik, ya kayaknya juga kripto tidak akan turun terlalu jauh ya. Um, dan naiknya juga nggak akan terlalu jauh karena berdasarkan histori dari beberapa halving ya, khusus Bitcoin. Ketika Bitcoin itu mau mencapai titik harga baru, maka dia harus turun sepersepuluhnya dulu gitu. Nah, kemarin kalau kemudian banyak orang memprediksi itu ada di level 100.000 lebih, maka seharusnya Bitcoin itu harus turun dulu tuh di kisaran puluhan ribu lah. Walaupun memang udah turun gitu, tapi prediksinya kemarin kayak ya 17.000 gitu ya. Bahkan even less gitu ya. Jadi kalau gue sih nggak berani prediksi terlalu besar kecuali ngelihat harga bawahnya dulu sih. Bottomnya berapa dulu. Kalau kemudian bottomnya itu bisa, cuman kemarin tertarik nih, ini nih sekali lagi ya, disclaimer dulu ya, non financial advice atau apapun gitu ya. Kemarin ada yang memprediksi kripto itu akan sentuh ke 10 ribuan lagi sih, konon ya. Jadi kalau kemudian sekarang ada di 37 ribuan, konon katanya kemarin akan benar-benar mau nyentuh ke 10 ribuan lagi. Karena untuk orang-orang yang udah pernah baca gitu ya, udah tahu, untuk dia bisa nembus 100.000, maka dia harus nyentuh ke 10 ribuan dulu. Itu apa namanya? Faktanya kayak gitu sih, itu faktanya. Realistiknya eh ya Bitcoin ya sentuh di atas 100.000 ya nantinya ya. Tapi balik lagi, jawaban gue balik lagi nih ke bottomnya dulu sih, bottomnya dulu. Itu mungkin jawabannya. Agak nggak berani sih. Selalu kalau ditanya harga pasti gue belibet sih jawabnya, supaya daripada gue ngeyakinin orang, lebih baik gue buat orang nggak yakin. Itu aja. Oke, mungkin aku mau menambahkan juga ya, kalau dari segi tesis kita di venture capital, kita melihat secara market ya. Kita secara market, potential market nantinya di tahun 2024 tuh akan ada event apa aja gitu ya. Jadi pertama itu kita akan ada event election gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi election juga diprediksi di US gitu ya di akhir tahun 2024. Dan di next year itu ada Bitcoin ETF, spot, ada Bitcoin halving. Dan tentunya kita lihat dari macroeconomic event ini gitu ya, untuk mendukung sebenarnya the flow of money itu bakal ke cryptocurrency lagi gak sih gitu. So basically kalau ditanya prediksi berapa, tentu sesuai dengan yang diprediksi banyak orang ya, dan tentunya juga ada beberapa bank dari luar negeri udah prediksi gitu ya, nggak mau sebut bank apa gitu ya, tapi udah sebut di atas 100.000 gitu kan. Tapi memang secara historical itu harus dipelajarin kalau memang Bitcoin halving itu akan uh, potentially mencapai angka tersebut ya. Kalau oke, memang akan turun lagi, tapi akan naik lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin market market outlook itu kita selalu melihat secara makroekonomik, kita selalu melakukan research di tahun depan tuh akan ada apa aja potentially. Dan di sana akan mendukung pergerakan harga Bitcoin untuk beneran nggak sih halving itu nyampe ke angka 100.000 bahkan ke atas. Dan for my conviction as well, tentu nggak mau over statement ya, tapi mungkin akan ada di sekitar 100.000 sampai 200.000 di tahun sampai sampai tahun 2025 ya.
So I would say seperti itu sih. Tapi memang kalau ada penurunan tersebut, it will be, might be necessary, might be not. Tapi tergantung lagi kita ngomongin secara historical data, potensial nggak sih turun dulu gitu. Jadi mungkin itu dari aku. Mungkin dari Mas Yudo ada tambahan, Mas? Ini pertanyaan yang paling buat saya pribadi nggak favorit sih. Tapi nggak apa harus dijawab karena bukannya gimana ya. Karena I think it's very difficult lah to predict the future. But uh, let's face it, saya juga sangat positively biased untuk future of crypto tentunya ya. Jadi saya juga ngelihat mungkin yang lebih bermanfaat ini kalian. Again, semua yang ini kan buat kita ini kan non financial advice lah ya. Everybody needs to do their own research. I think quite excited dengan mungkin satu sebenarnya ETF spot ya. Kalau kita benar-benar bisa di-approve di sana itu unlock potential new market yang benar-benar gila banget ya kan. Kalau misalnya kita lihat, let's say BlackRock AUM-nya mereka what 10 trillion dollar. Kalau mereka allocate 1% dari situ itu udah additional 100 billion dollar to Bitcoin market cap kan ya. Nah, itu belum kalau Fidelity, Van Eck dan lain-lain juga masuk. Itu massive. Belum kalau nanti ya, di seluruh dunia akan ikut-ikutan juga lah kalau saya lihat sih ya. Plus, oke, dan new market di mana ya orang-orang yang tadinya dari endowment fund yang di US, family office dan lain-lain akan masukin lagi. I think it's quite exciting. I personally quite excited dan karena mungkin background saya juga ya, jadi convergence TradFi ke crypto itu akan bagus banget. Ini akan solve a lot of pain point-nya banyak institution sebenarnya di apa namanya di Indonesia. Sorry di dunia sebenarnya. Nah, di situ nanti if we're thinking about the future of crypto ya, dan harapannya di Indonesia juga akan ke sana nih, ke sini nih ya, in the next 2 years mungkin agak terlalu cepat, but if not, then karena kan kita anticipating the future juga ya, I think kita akan lebih ngelihat banyak, ini quite bold statement, tapi I'm quite confident bahwa after a while orang akan sadar Bitcoin is probably the best store of value. Akhirnya institusi sangat sadar juga. Akhirnya siapa tahu ALM-nya Bank BRI mulai mau masukin deh sekian persen gitu ya untuk apa di banking booknya masuk kecil gitu kan, mungkin ada aturannya ATMR ya kalau saya nggak salah, dan lain-lain yang mereka mesti ikutin gitu kan. Kalau itu udah masuk dan all the big banks actually have just a tiny fraction of their assets masuk ke Bitcoin, ini akan drive everything. Ini di luar sama, let's face it lah, kita berapa tadi 37.000 38.000 ya. Kan kalau sampai ke 10.000, wah ya udahlah berarti lebih banyak lagi yang masuk gitu ya, tadi yang nggak masuk potentially, so it could also be a good thing. But if not, I think quite resilient ya, udah 38.000. Think about it, kita cuman udah setengahnya all time high kemarin kan, tapi bunga tuh lagi tinggi-tingginya loh. Nah, bunga tuh Fed lagi all time high. Bayangin kalau itu aja diturunin gitu. Sebenarnya all the risk assets kan pindah semua ke sini. Jadi I'm quite bullish kalau I have to mungkin pick a number, which sebenarnya benar-benar nggak suka sih gitu. Saya agak mirip sama Manda sebenarnya. Untuk hal ini ya I'll pick mungkin 125.000 sampai 250.000 lah. Gitu tuh batas bawah sama batas atasnya. Gitu. It's a personal conviction aja. Not financial advice once again. Yeah, non-financial advice, right? So, all right. So, probably, thank you so much for today's discussion. I think our time is up, and also talking about digital wallet and the future of digital wallet as well from bank's perspective. Kita juga lagi ngeliatin this emerging sector di mana cross border ini mungkin ada satu potensi yang this is helping our thesis as well, adalah CBDC ya, karena central bank digital currency, karena Bank Indonesia itu sudah membuat white paper, yaitu namanya Project Garuda ya untuk CBDC. We already talk with several players as well, and we will think that kalau bank mau berpindah gitu ya ke mencoba blockchain technology, we will think that CBDC is one of the first entry barrier. Tapi tentu itu nanti akan didukung dengan regulasi
dan tentu dengan teman-teman di Web3 yaitu dengan centralized exchange dan decentralized exchange. Jadi it will be going there, but it will take a huge process ya. Jadi it will take some time. So probably that's all for today. Really appreciate all the answers, Mas Yudo and Mas Manda. I'll think that today's discussion, and thank you so much for Folkfest providing this media for us to have a very insightful discussion. Hopefully ada event kayak gini lagi ke depan dan kita dapat berdiskusi lebih lanjut di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih juga untuk partisipan. Semoga semua jawaban membantu dan tentunya for the culture ya, WAKMI ya Pak. We all gonna Wah, make WAKMI. thanks Alright, bro James. thank you so much Good Mas moderating. Mata, Mas Yudo. Thank you so Thank you much. Mas Yudo. Much. Sehat-sehat. Thanks, Osman. All the best buat All the Karta. Thank you best. semuanya. Sama-sama.